Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Arbita Maila, mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Program Studi Teknologi Industri Pertanian. Dengan NPM 2014231026. Di sini saya akan membuat video tugas ujian dari dosen saya mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer. Dengan tugas yaitu saya diperintahkan untuk membuat coding dari array satu dimensi rata-rata. Oke. Di sini saya sudah membuat codingnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu array satu bilangan dimensi rata-rata. Sebelumnya saya akan share screen dulu untuk melihat codingnya. Nah, di sini sudah saya tulis codingnya, sudah saya buat. Di sini saya jelaskan dulu apa itu array satu bilangan satu dimensi rata-rata. Jadi array satu dimensi rata-rata ialah suatu coding program komputer untuk menghitung suatu bilangan rata-rata. Nah, di sini cara kerjanya ialah saya akan memasukkan si in-nya atau jumlah indeks yang saya masukkan, yaitu adalah angka-angka, kemudian dijumlahkan, kemudian kita bagi dengan jumlah angka tersebut berapa kali bilangannya ada berapa. Jadi di sini kita bisa mendapatkan suatu rata-rata dari array satu dimensi rata-rata. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara membuatnya. Yang pertama itu harus kita ketik pertama itu adalah include iostream. Kemudian tahap selanjutnya itu ialah using namespace std. Saya menulis std di sini agar ntar di interjennya tidak menulis std lagi agar tidak repot. Nah, kemudian di sini tahap selanjutnya interjen main. Kemudian kita dalam kurung dan dalam kurung kurawal yang besar ya, agar kita masukkan di interjen mainnya itu si out dan si in-nya nanti. Nah, di sini interjen yang pertama itu adalah jumlah indeks. Kemudian tidak lupa saya masukkan si out dan saya beri batasan seperti ini agar nanti terlihatnya rapi. Nah, kemudian di sini saya si outkan kembali teman-teman dan ibu. Di sini saya tulis algoritma dan pemrograman komputer. Kemudian si out kembali untuk menambahkan kata-katanya saya tambahkan nama Arbita Maila, kemudian n-line. Tidak lupa kita tambahkan n-line ya. Kemudian kita tambahkan si out kembali di bawahnya untuk menambahkan kata-kata tersebut. Di sini saya tambahkan npm. Untuk menambahkan npm, saya tuliskan saja di sini 2014-2310-26 n-line. Nah, setelah itu agar kita terlihat rapi, kita samakan dengan si out yang pertama itu. Kita beri garis agar nanti terlihatnya rapi. Nah, kemudian kita masukkan kembali si out, kemudian kita tutup kurung 2 kali n-line. Nah, kemudian di selanjutnya, tahap yang selanjutnya, kita harus memasukkan nilai yang dihitung. Jadi itu inilah yang paling pentingnya dari program komputer ini. Nah, kemudian kita buat si out-nya, yaitu masukkan jumlah nilai yang ingin dihitung. Nah,
Kemudian jika sudah seperti itu, kita tutup saja. Kemudian cout-nya kita tutup saja. Kemudian kita buka yang selanjutnya yaitu cin-nya. Di cin ini kita harus memasukkan data yang sama pentingnya, yaitu adalah jumlah indeksnya. Kita masukkan jumlah indeks di sini. Kemudian untuk saling berkesinambungan dengan cout yang di atasnya jumlah indeks, yaitu masukkan jumlah nilai yang ingin dihitung. Nah, di sini kita menggunakan float nilai. Untuk menghitung rata-ratanya tersebut, kita tulis nilai dalam kurung jumlah indeks. Totalnya berapa? Kita tulis juga total di situ. Kemudian rata-ratanya berapa? Nah, jadi tahapan di sini yaitu adalah jumlah indeksnya itu berapa. Kemudian kita jumlahkan antara bilangan-bilangan dari jumlah indeks tersebut menjadi total. Setelah kita jumlahkan menjadi total, kita bagi dengan berapa banyak jumlah indeks yang kita masukkan di situ. Di sini setelah total kita masukkan rata-ratanya agar nanti setelah dibagi banyaknya bilangan yang dimasukkan, rata-ratanya itu dimasukkan saja atau dibagi dengan jumlahnya. Kemudian cout-nya di sini kita tambahkan setelah for-nya. Di sini for-nya itu adalah integer A sama dengan 0. Sama dengan 0. 0 itu kurang dari jumlah indeks. Di sini dalam artian jumlah indeksnya itu pasti lebih besar daripada 0. Jadi kita nanti akan memasukkan jumlah indeksnya jangan 0. Kita harus lebih dari 0. Misalkan 1 bisa dan seterusnya. Nah, di sini kemudian cout-nya kita masukkan nilai ke. Cout-nya kita tambahkan nilai ke, kemudian kita buka kurung AA, kemudian buka kurung lagi. Nah, di sini kita cin-kan, kita sudahi dulu cout-nya, kemudian kita cin-kan lagi, yaitu nilai A-nya. Jadi nanti kan sudah ketemu nih nilainya. Langsung kita di for in-nya lagi, C itu sama dengan 0. Kembali ke seperti tadi, 0 itu atau nilainya totalnya itu kurang dari jumlah indeks. Jadinya kita harus memasukkan jumlah indeksnya itu lebih dari 0. Kemudian totalnya itu sama dengan lebih dari sama dengan nilai. Nah, kemudian di sini kita tutup saja dengan cout-nya. Teman-teman dan Ibu, di sini dimasukkan total nilai. Di sini total nilainya sudah kita tulis di sini ya. Kemudian total dan kemudian kita inline-kan. Kemudian kita sudahi. Setelah cout yang ini, kita berikan tahap selanjutnya yaitu adalah rata-rata. Sama dengan total atau jumlah indeksnya. Nah, kemudian di sini adalah cout-nya yang tahap selanjutnya adalah rata-ratanya. Rata-rata kemudian di inline-kan ya tentunya. Nah, setelah kita inline-kan, ini sudah selesai untuk tahap pembuatan codingnya. Nah, untuk selanjutnya kita compile and run agar kita dapat menghitung jumlah rata-rata atau proses codingnya kita bisa melihatnya. Kita tunggu dulu. Kita perbesar ya, agar nanti terlihat dengan jelas. Nah, setelah itu kita enter agar muncul di sini. Di sini sudah tertera. Awal yang saya buat tadi, pertama itu kan saya bikin garis pertama agar rapi untuk ke bawahnya. Kemudian sesuai dengan yang saya masukkan tadi di cout-nya, saya tulis algoritma dan pemrograman komputer. Kemudian kan saya tadi bilang untuk menambahkan
agar kata-katanya bertambah, saya masukkan di situ adalah nama sama dengan Arbita Maila. Kemudian di bawahnya saya tambahkan kembali untuk menambahkan dari nama di atas itu dengan NPM. NPM-nya yaitu adalah 2014, 2310, dan 26. Nah, setelah itu kan tadi saya tambahkan kembali. Untuk garis seperti yang di atasnya tadi, atau si out-nya tadi, saya tambahkan pada bagian yang di bawah. Nah, kemudian di sini saya langsung buat atau si out yang selanjutnya itu adalah memasukkan jumlah nilai yang ingin dihitung. Nah, rumus dari untuk memasukkan ini kita kembali ke yang tadi. Yang tadi itu adalah jumlah nilai yang ingin dihitung harus lebih dari 0 atau 0 kurang dari jumlah yang ingin dihitung. Nah, itu adalah rumus untuk membuat rata-rata ini. Karena untuk merata-ratakan harus memiliki variabelnya. Kalau 0 kan agak ribet ya nanti ya. Jadi saya masukkan itu lebih dari 0. Kemudian di sini saya masukkan angka nilai yang ingin dihitung itu adalah 3. Nah, nilai ke 0-nya itu adalah saya ingin memasukkan angka 2. Kemudian yang nilai ke 1-nya itu adalah 4. Kemudian yang nilai ke 2-nya itu adalah berapa ya? Kita masukkan 6 saja. Nah, kemudian di sini akan kita enter atau kita tahap selanjutnya untuk menjumlahkan dari nilai ke 0, 1, dan 2. Di sini angkanya yaitu adalah 2, 4, dan 6. Kita enter ya untuk menjumlahkan dari ketiga angka tersebut. Jawabannya itu adalah 12 dari total nilainya. Nah, karena ini adalah array satu dimensi rata-rata, jadi karena tadi saya sudah memasukkan array rata-ratanya, 12 itu dibagi dengan 1, 2, dan 3. Masukkan jumlah yang ingin dihitungnya 3. Jadi 12 dibagi 3 itu sama dengan 4. Atau rata-rata dari 2 ditambah 4 ditambah 6 itu adalah 4. Nah, itu adalah coding yang dapat saya buat untuk array satu dimensi rata-rata. Nah, di sini saya tutup dulu. Nah, kemudian saya stop share ya. Nah, itu adalah presentasi yang dapat saya jelaskan kepada Ibu dan juga kepada teman-teman sekalian. Nah, maaf di sini agak sedikit banyak suara karena rumah saya dekat dengan jalan raya. Mohon maaf ya. Mohon maaf Ibu. Nah, itu adalah coding yang dapat saya jelaskan. Jika banyak kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Astagfirullahalazim. Itu yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.